Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya ya teman-teman. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan ya Hotman Paris yang lagi-lagi ditegur oleh hakim Mahkamah Konstitusi ya teman-teman. Mungkin Bang Hotman Paris ini terlalu menyepelekan ahli-ahli dari kubu ya seperti 01 ataupun 03, harusnya tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Yang mulia. Cukup. Maksud saya, cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Pimpinan Hotman. sidang, Iya. Pak Ustadi, Pak Ketua mohon izin. Untuk supaya keliru kita ya, begini. Di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03, itu ada dalil yang mempersoalkan Sirekap. Sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus. Gimana sih penggunaan Sirekap ini? Oleh karena itu, Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan Sirekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 dan pemohon 3. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak relevan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap. Terima kasih. Pak Hotman, yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Ya, ditegur dalam satu momen 2 kali oleh Hakim Saldi Isra dan oleh Hakim Arif Hidayat. Luar biasa ya, Bung Hotman ini berapi-api membela Prabowo Gibran. Harusnya lebih tenang, lebih slow kalau yakin menang ya teman-teman, karena ya Sirekap juga dipermasalahkan, yaitu perihal error-errornya itu ya teman-teman. Bahkan oleh Refli Harun mempertanyakan, kalau Sirekap itu error-error, tapi kenapa selalu sesuai dengan hitung manual berjenjang. Nah, itu sebenarnya agak problematik juga kan. Jadi itu kenapa oleh Hakim MK masyarakat menyimak, jadi butuh dijawab agar terang benderang. Jadi ada kepentingan keterbukaan dan kepastian informasi di sini agar tidak menjadi gosip dan isu di masyarakat. Harusnya Hotman Paris bisa menghargai itu ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya. Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Hotman. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Ya, sudah Pak Refli, Mas Refli, sudah ya. Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Baik, masih ada lagi? Ada Yang Mulia. Silakan, Pramoto. Saudara saksi, saya ada pertanyaan pada saudara. Kita sudah mendengar tadi beberapa pertanyaan pernyataan dari pemohon. Berkali-kali pemohon menyatakan bahwa Sirekap ini adalah merupakan alat bantu kecurangan.
Tentu hal ini tidak bisa kita biarkan dan Anda harus jelaskan. Kita tidak mau masyarakat Indonesia ini menjadi terpengaruh dengan pernyataan seperti itu. Padahal saya sudah mengkonfirmasi kepada 2 orang saksi terdahulu. Pertanyaan saya kepada saksi yang terdahulu mengatakan begini. Ini kan alat bantu Sirekap. Ini kan Sirekap. Saya tanya tadi. Dan ingin saya tanya kepada saudara, apakah Sirekap ini bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang? Dan apakah Sirekap ini bisa merubah hasil perhitungan yang dilakukan secara berjenjang? Mereka menjawab tadi mengatakan tidak bisa. Sehingga dengan nggak bisa berarti kan tidak ada kemungkinan Sirekap ini untuk melakukan sebagai alat bantu kecurangan. Oleh karena itu saya minta ke saudara untuk menjawabnya. Apakah memang bisa Sirekap ini sebagai alat bantu untuk melakukan kecurangan? Atau dengan bahasa narasinya tadi itu, apakah bisa Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan hasil pemilu secara berjenjang, atau bisa merubah hasil perhitungan suara dengan adanya Sirekap ini? Terima kasih, Yang Mulia. Iya. Pertanyaannya, apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari Sirekap tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir ya, Pak Hotman. Celebrate itu nama alat, Pak, untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah di celebrate itu tidak tepat itu ya. Ini. Jadi kawan-kawan sekalian ya, kalau tadi pagi saya mengatakan bahagia, ini lebih bahagia lagi ya. Kenapa begitu? Karena pertama tadi sudah dikatakan kan, akhirnya mudah-mudahan para menteri itu datang betul. Nah ini menunjukkan bahwa cara berpikir MK itu balik dia. Jadi kita sebenarnya tidak meminta terobosan hukum atau breakthrough, legal breakthrough atau constitutional breakthrough. Kita minta MK kembali ke hitonya sebagai the guardian of the constitution, sebagai pengawal penjaga konstitusi. Jadi kalau kita lihat putusan pertama Pilpres tahun 2004, MK sudah jelaskan dalam putusan Wiranto dan Salahuddin Wahid yang meminta MK tidak terhalang untuk melihat atau memproses hal-hal yang sifatnya kualitatif. Jadi kalau misalnya yang sono bilang salah kamar, ya kan? Yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal. Nah, kelihatannya mereka perlu harus belajar lagi ya, pengantar hukum acara konstitusi ya. Karena orang-orang di sini ini orang-orang Mahkamah Konstitusi semua, sudah lama kita berkutat di sini. Tapi kalau ke pengadilan sana ya silakan saja ya, itu satu. Yang kedua, 3 argumen pokok kita proven, terbukti. 1, pencalonan Gibran tidak sah, melanggar hukum dan konstitusi. Dan itu sudah dikonfirmasi dengan ahli. Dan mudah-mudahan logika ini akan diperkuat lagi dengan pemanggilan DKPP dan lain sebagainya. Yang kedua, soal bansos proven, bahkan dengan pakai ekonometri bisa dihitung bahwa sesungguhnya kemenangan paslon 02 itu tidak mencapai 50% plus 1 seandainya Jokowi tidak cawe-cawe plus bansosnya. Jadi ini hal yang sangat menarik. Jadi kita dapat kualitatif tapi dapat juga kuantitatif. Dan yang paling penting juga adalah Sirekap. Sirekap itu selalu diremehkan sebagai alat bantu saja, alat bantu saja. Padahal saya katakan itu alat bantu kecurangan. Teman-teman lihat bagaimana Sirekap itu luar biasa. Dia kacau, diperbaikin ratusan ribu kali, tapi tetap saja kemenangan 58% itu nggak berubah. Tiba-tiba hal yang kacau ini confirm sama dengan berjenjangnya. Masuk akal nggak? Sesuatu yang kacau bisa confirm dengan berjenjangnya. Maka kesimpulannya hanya satu saja, dua-duanya kacau. Dua-duanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi sekali lagi kita mempermasalahkan governance pemilu secara besar yang kita anggap ada pelanggaran konstitusi.
Terima kasih. Ya, itu ya teman-teman penjelasan dari Refli Harun. Kita juga sudah menyimak penjelasan dari Hakim Arif Hidayat dan Hakim Saldi Isra yang menegur Hotman Paris. Dan bagaimana menurut teman-teman? Apakah tuntutan dan permohonan dari kubu 01 ataupun kubu 03 ini punya peluang untuk menang? Coba teman-teman boleh komen di bawah gitu ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Tolong di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.